Lagaligo dan Kitab Kejadian, kesaksian Nusantara tentang anak-anak langit dan runtuhnya Atlantis. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, saat dunia masih satu. Sebelum Alkitab ditulis, sebelum agama-agama besar menyebar, sebelum dunia terpecah oleh benua dan bahasa, dunia pernah satu. Dalam kesatuan purba itu, langit dan bumi belum terpisah dalam pengertian modern. Di masa itulah, lahir kisah-kisah seperti Lagaligo, dan tertulis ayat-ayat seperti dalam Kejadian 6 ayat 1-4. Dua kitab dari dua ujung dunia, satu di Timur Tengah, satu di tanah Bugis Sulawesi. Tapi keduanya bersaksi tentang peristiwa yang sama, turunnya makhluk langit ke bumi, perkawinan mereka dengan manusia, dan kehancuran besar yang menyusul. Bab 1, Anak-anak Allah dalam Kitab Kejadian. Dalam Kejadian 6 ayat 1-4, Alkitab mencatat dengan tegas. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Maka berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal di dalam manusia untuk selama-lamanya, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang termasyhur. Ini bukan dongeng, ini firman, ditulis sekitar tahun 1400 sampai 1200 sebelum Masehi oleh Nabi Musa, dalam bahasa Ibrani kuno. Istilah, anak-anak Allah, Bene Elohim, merujuk pada makhluk surgawi. Mereka menyeberang batas dimensi, turun ke bumi, mengawini wanita manusia, dan melahirkan generasi raksasa yang disebut Nefilim. Mereka menjadi penyebab murka Allah dan banjir besar, kisah Nabi Nuh dan air bah global. Bab 2, Lagaligo, anak dewa dan runtuhnya dunia purba. Di tanah Bugis, jauh sebelum Injil masuk, telah tersimpan sebuah kitab lisan yang kemudian ditulis, Lagaligo. Isinya lebih dari 300.000 baris puisi dalam bahasa Bugis kuno, terpanjang di dunia, diwariskan dari mulut ke mulut. Penulisan dalam aksara lontara dimulai sekitar abad ke-13 Masehi dan terus disalin hingga abad ke-20 Masehi. Dalam cerita ini, langit disebut Boting Langi, dunia bawah disebut Buri, Liu. Saori Gading, tokoh utama, adalah anak dari Dewa Langit Batara Guru. Ia jatuh cinta pada saudari kembarnya, Witenria.